ini adik-adik ada yang mendengar adik-adik di beberapa perguruan tinggi pada semester awal misalnya 1-2 sudah berkecimpung pada kegiatan-kegiatan MBKM. Ya, kami khusus di IP barangkali ya punya kekhususan dengan tadi dasar kebijaksanaan yang sudah disepakati bahwa upaya untuk bisa membekali kalian pada semester 1, 2, 3, sampai 4, yaitu betul-betul diisi dengan bidang ilmu di keprodian masing-masing. Saya pikir itu perlu diketahui. Tentu saja yang terakhir, kegiatan ini yang tadi dikomando oleh Pak Irsyad, terima kasih banyak Pak Irsyad. Kemudian para PIC, ada Ibu Dr. Yustika, Bapak Dr. Ade, kemudian juga Pak Ripan MPD. Tentu ini beliau ini sudah bekerja keras, menyiasati bagaimana pelancaran kegiatan MBKM di IP Garut ini, yang tentu ini harus diapresiasi ya. Bagi beliau mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh ya, apa yang sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita bersama. Saya pikir itu yang paling penting Pak Irsyad. Sekali lagi terima kasih. Catatan kecil yang perlu barangkali dicatat oleh para mahasiswa. Kalian mengikuti ini tapi tadi beririsan dengan PLP dan KKN. Insya Allah ada beberapa yang dikonversikan. Barangkali bisa dikonversi ke dua program itu, baik KKN-nya maupun PLP-nya. Jadi kami juga ini panitia PLP dan KKN satu tim khusus ya, insya Allah nanti selalu berkoordinasi, terutama kepada koordinator MBKM Pak Irsyad. Mohon maaf nanti kalau ada koordinasi dari pihak panitia PLP dan KKN untuk mensinkronkan ya, bagaimana dalam hal konversi terutama, apakah bisa mau dikonversikan ke PLP dan KKN, nanti kita harus cermati betul sehingga tentu kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Barangkali itu sekali lagi alhamdulillah program ini dapat terrealisasi. Selamat untuk bergabung pada para mahasiswa, mudah-mudahan mengikuti sosialisasi terkait dengan pengisian MBKM di modul SPEMA ini berjalan lancar, dan tentu kalau kalian nanti ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada hal teknis lain yang mengganjal, pada kesempatan ini saya mohon kepada seluruh PIC dan juga koordinator MBKM Pak Irsyad untuk merespon secara positif, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama juga pada antusiasme yang ditunjukkan oleh para mahasiswa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan pada kita dan selalu memberikan kesehatan dan juga melindungi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu alam bisawab, hanya Allah yang Maha benar. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung lancar dan kita semua diberi kesehatan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 atas sambutan dan juga arahan yang telah diberikan pada pertemuan sosialisasi kali ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, jadi program MBKM itu memang diberikan kesempatannya itu minimal mahasiswa semester 5 gitu ya. Dikarenakan memang apa ada mata kuliah keprodian yang memang dipadatkan di tingkat 1 dan tingkat 2 itu memang harus di kontrak terlebih dahulu oleh mahasiswa. Jadi kalau di Kemdikbudnya untuk program salah satunya misalkan program kampus mengajar itu biasanya minimalnya itu semester 4 gitu ya. Tetapi kita di IP itu mempunyai aturan internal gitu ya, karena pertimbangan bahwa mahasiswa harus sudah mengontrak mata kuliah apa keseluruhan itu sekitar 80%, 75-80%, maka diputuskan itu memulai program MPKM-nya itu di semester 5. Dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor 1 mengenai konversi yang memang diberikan dari program MBKM ini ya. Jadi ada program MBKM yang memang mengkonversi
KKN dan juga PLP gitu ya, itu biasanya irisannya itu ada yang ke PLP-nya. Jadi seperti misalkan kampus mengajar itu konversinya seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang lainnya itu biasanya KKN saja gitu ya, karena memang tidak ada irisannya dengan pengajaran di sekolahan gitu ya. Nah, tetapi tetap untuk konversi itu 20 SKS itu akan diberikan kepada semua mahasiswa yang mengikuti program MPKM di IPI Garut. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor 1. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pengarahan gitu ya. Jadi nanti apa bentuk sosialisasi di modul MPKM-nya terakhir gitu ya. Sebelumnya itu ada beberapa pengarahan, beberapa mungkin penerangan atau informasi mengenai program-program apa saja yang pada saat sekarang ini sedang ditawarkan oleh Kemdikbud, eh, baik itu yang fleksib ya Kemdikbud atau mungkin yang mandiri juga gitu ya. Baik, untuk yang pertama kepada Ibu Dr. Yustika selaku PIC Program Magang dan Studi Independen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Irsyad. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Abdul Hasim, MPD, izin Pak, izin memberikan sedikit pemaparan singkat terkait program magang dan studi independen bersertifikat batch ke-7. Ya, teman-temanku sekalian, Alhamdulillah IPI Garut telah mengikuti program magang dan studi independen MSIB flagship ini selama 6 batch seperti itu. Dan sebagai gambaran mungkin di sini ada jumlah mahasiswa yang pernah mengikuti program ini. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu magang dan studi independen, mungkin ini saya menceritakan sedikit terkait perjalanan MSIB IPI Garut. Yang pertama adalah pada saat batch pertama itu terdapat 7 mahasiswa yang diterima di program studi independen. Kemudian pada batch kedua terdapat 8 mahasiswa yang diterima di program yang sama. Kemudian semester berikutnya yaitu batch ketiga terdapat 4 mahasiswa di mana diantaranya ada yang diterima di program magang, sementara sisanya 3 mahasiswa itu diterima di studi independen. Kemudian beranjak ke MSIB yang keempat itu terdapat 8 mahasiswa yang diterima di program studi independen, dan pada batch kelima ini alhamdulillah mungkin pencapaian yang luar biasa, terdapat 25 mahasiswa yang diterima di program studi independen, dan yang sekarang sedang berjalan yaitu batch 6 terdapat 5 mahasiswa, diantaranya 2 mahasiswa diterima di program magang dan 3 diterima di studi independen seperti itu. Nah, ini mungkin flyer seperti biasa kita suka membuat flyer ya untuk sebagai bentuk apresiasi karena ini merupakan bagian dari prestasi mahasiswa IPI Garut seperti itu. Kemudian kita masuk mungkin ke penjelasan apa itu magang dan studi independen bersertifikat. Jadi untuk teman-teman yang masih belum bisa membedakan apa itu bedanya magang dan studi independen, yang pertama adalah magang itu kita mahasiswa atau teman-teman akan diberikan posisi di perusahaan dan melakukan job desk atau praktek kerja seperti itu. Untuk program magang ini biasanya seleksinya cukup ketat teman-teman, karena pihak perusahaan biasanya melihat background dari studi teman-teman. Sebagai gambaran mungkin sekarang ada di program sistem informasi yang diterima di perusahaan High College dan juga LL di wilayah 4, dan memang posisinya sebagai IT seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait moda kegiatan. Untuk magang ini biasanya dilaksanakan secara luring. Jadi sekarang ini kita memberangkatkan 2 mahasiswa sistem informasi yang sedang melakukan magang di Bandung, di LL di wilayah 4, juga di Jakarta seperti itu. Untuk
selanjutnya adalah terkait konversi. Jadi ini sudah mutlak insya Allah ya Bapak Ibu juga teman-teman, bahwa teman-teman yang mengikuti program magang ini akan mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS. Jadi sekali lagi magang itu kita teman-teman akan diberikan wewenang juga tanggung jawab untuk mengenyam satu posisi tertentu di perusahaan. Kemudian teman-teman tentunya dengan dengan bimbingan dari mentor, dari tutor, kemudian juga dari pihak perusahaan dibimbing seperti itu untuk melakukan salah satu job atau pekerjaan seperti itu. Berbeda dengan magang, kalau studi independen namanya juga studi ya, berarti teman-teman akan melakukan pembelajaran non gelar dalam bentuk short course yang telah dirancang oleh perusahaan. Selama MSIB 1 sampai 6 yang sekarang berjalan, untuk studi independen itu dilaksanakan secara daring. Jadi teman-teman akan melakukan pembelajaran misalnya dengan Zoom, kemudian baik itu sinkronus atau asinkronus, kemudian juga teman-teman mungkin belajar melalui beberapa platform gitu ya, seperti di Microsoft, perusahaan Microsoft itu misalnya seperti pakai Microsoft Teams, seperti dan lain sebagainya. Jadi bedanya magang dan perusahaan ini adalah kalau magang kita bekerja, teman-teman, kalau studi independen kita belajar. Kurikulumnya dari perusahaan, kita belajar terkait misalnya kita mau, kalau misalnya ke sekolah ekspor, misalnya kita apply ke sekolah ekspor kemudian terima, berarti kita akan mempelajari kurikulum terkait ekspor seperti itu. Nah, bedanya magang dan studi independen ini adalah kalau studi independen ini bisa cross disiplin, jadi teman-teman misal dari program studi bahasa Inggris, tetapi teman-teman tertarik dengan entrepreneurship, jadi teman-teman bisa apply atau melamar ke perusahaan, misalnya ke sekolah ekspor atau ke mitra-mitra perusahaan yang di luar kebahasa Inggrisan. Jadi kalau studi independen lebih open dari segi jurusan. Beda dengan kalau magang, kalau teman-teman misalnya mau magang nih dari program studi pendidikan ya, kita kan mayoritas program studinya keguruan. Jadi kita mungkin bisa memilih kalau mau magang, berarti kita seperti ke ruang guru atau misalnya ke kursusan misalnya, atau seperti apa yang memang jelas relevan dengan bidang kita untuk magang. Tapi kalau untuk studi independen ini kita bebas gitu. Misalnya teman-teman ingin mempunyai soft skill lain di luar keprodian kita, misalnya kalau bahasa Inggris ingin belajar IT atau misalnya biologi ingin belajar IT, itu teman-teman bisa memilih perusahaan dengan dengan genre atau mungkin dengan spesifikasi yang berbeda ke IT-an, misalnya itu tidak masalah karena perusahaan ini untuk mengadakan studi independen ini sangat terbuka, tidak melihat jurusan. Beda dengan magang tadi. Jadi diperhatikan teman-temannya untuk magang, perhatikan relevansi antara mitra dengan jurusan kita, dengan background pengetahuan, background studi kita. Sementara untuk studi independen kita bebas seperti itu. Kemudian untuk program ini, untuk kita diberikan, teman-teman diberikan 22 chance atau kesempatan untuk melamar program ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa memilih sebanyak 22 perusahaan ya, mau kemana saja misalnya. Tapi yang diperhatikan tadi, kita kalau mau magang berarti perhatikan perusahaan yang relevan dengan background studi kita. Sementara kalau untuk studi independen, teman-teman silakan mau memilih perusahaan yang mana yang jelas. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di laman kampus mereka ini memang sudah kredibel, sudah melewati berbagai macam seleksi dari pemerintah. Jadi jangan takut misalnya diterima di perusahaan yang misalnya let's say abal-abal atau misalnya yang tidak bertanggung jawab, tidak. Jadi ini insya Allah semuanya sudah melalui tahap seleksi seperti itu. Nah, sebagai gambaran juga teman-teman, tadi kan saya sudah memberikan info terkait banyaknya mahasiswa yang sudah mengikuti program ini, dan kebanyakan memang untuk studi independen itu memang tabrak jurusan gitu ya. Jadi ada yang bahasa Inggris ke IT, dari misalnya IPS juga ke IT, dan itu alhamdulillah semuanya tidak ada kendala. Berarti artinya ketika kita ingin melakukan studi independen tapi kita tidak punya background knowledge yang sama, itu jangan khawatir karena perusahaan sekali lagi tidak melihat background studi untuk program studi independen. Untuk studi independen ini kita belajar gitu ya, kita belajar di kurikulum perusahaan. Kemudian tidak hanya belajar yang monoton teman-teman, tetapi di studi independen ini teman-teman akan bergabung dengan mahasiswa yang lain dengan kampus Indonesia. Kemudian teman-teman akan dibentuk kelompok, teman-teman akan melakukan proyek, mempresentasikan proyek dan lain sebagainya. Jadi program MSIB ini adalah jembatan kita untuk bisa belajar dengan mahasiswa di luar sana
gitu yang misalnya mempunyai apa namanya dengan ragam karakteristik dan lain sebagainya. Jadi ini ajang kita untuk bisa duduk bersama dengan mahasiswa se-Indonesia seperti itu. Jadi ini juga saya tidak langsung akan membuka networking atau jejaring kita karena tidak sedikit teman-teman yang mengikuti MSIB ini selanjutnya direkrut oleh perusahaan. Sebagai contoh kemarin ada sosialisasi dari PT Cias yang ke sini dan ternyata mereka itu adalah alumni dari MSIB. Jadi bagi teman-teman yang misalnya penasaran apa sih benefitnya dari MSIB ini, tadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan ilmu baru gitu ya, bagaimana kita merasakan bagaimana kultur perusahaan, baik untuk magang itu bagaimana kultur bekerja dan kultur belajar di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah otomatis kita akan mendapatkan soft skill, kita akan mendapatkan soft skill lain selain ilmu yang kita dapatkan di kampus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendapatkan nanti sertifikat dari perusahaan gitu ya, yang itu juga akan menjadi poin plus ketika teman-teman melamar pekerjaan, mau ke sekolah ataupun misalnya ke perusahaan, ke mitra duli, itu sertifikat yang didapatkan dari program magang ini sangat bermanfaat teman-teman. Kemudian benefit apalagi Bu, yang selanjutnya adalah kita biasanya mendapatkan sertifikasi. Meskipun ini teman-teman saya highlight ya, untuk magang dan studi independen ini memang tidak begitu ada uang saku. Untuk magang ketika magangnya luring di luar kota, itu ada uang saku maksudnya untuk mengganti kos atau mungkin uang hidup. Sementara yang studi independen ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Tergantung dari perusahaan ya. Misalnya ada yang mendapatkan pulsa 100.000 atau 200.000 sebulan. Tapi intinya meskipun tidak mendapatkan benefit secara komersial seperti itu, tetapi juga tadi sertifikasi yang dilakukan oleh perusahaan tuh nilainya jutaan. Misalnya yang di Microsoft itu teman-teman yang studi independen di Microsoft itu mendapatkan sertifikasi Microsoft, mereka ketika dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat dan itu ternyata harganya jutaan. Jadi untuk MSIB ini sekali lagi benefitnya tidak ke sana tetapi lebih ke itu ya ke sertifikat-sertifikat keahlian seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah apakah misalnya ada prestasinya dari MSIB ini? Mungkin saya akan tunjukkan beberapa. Yang pertama ya teman-teman mungkin masih ingat atau mungkin teman-teman belum masuk ke IP ya. Jadi ada saudara Ardi Heriansyah ini dia ikut studi independen batch pertama. Kemudian karena mungkin ketika melakukan studi independen ini ada WhatsApp grupnya, kemudian mungkin ada jejaring baru seperti itu. Kemudian alhamdulillah dia mengikuti kompetisi di Microsoft Office Specialist dan alhamdulillah juara 1 nasional dan dikirim ke Amerika seperti itu. Dan ini mungkin apa namanya salah satu syariatnya gitu ya, ketika dia mengikuti MSIB ini karena mungkin jejaringnya bertambah, kemudian dia juga informasinya sangat cepat dia dapat gitu dan alhamdulillah dengan di drillnya di Microsoft di perusahaan Microsoft ini dia padahal dari bahasa Inggris ya tapi sehingga dia punya soft skill lain gitu ketika MSIB ini dan alhamdulillah bisa terbang ke Amerika untuk mengikuti kompetisi mewakili Indonesia seperti itu. Kemudian juga yang kemarin mungkin untuk program studi independen itu ada saudari Putri. Jadi dia mendapatkan penghargaan dari perusahaan Cias gitu karena sebagai peserta aktif atau peserta yang paling baik seperti itu. Jadi intinya di program MSIB ini cukup menarik teman-teman. Jadi tidak akan monoton misalnya gitu ya teman-teman hanya mendengarkan seperti ceramah gitu teman-teman dia mencatat tidak, tetapi juga nanti ada proyek-proyek yang harus dilakukan dengan timeline tertentu dan teman-teman tentunya akan berinteraksi dengan teman-teman yang lain di luar kampus dan juga tetap mendapat tutorial dari maksudnya mentoring dari mentor di perusahaan seperti itu. Kemudian untuk syarat mengikuti MSIB ini sangat standar ya teman-teman. Insya Allah semuanya juga tidak akan susah untuk mendapatkan ini. Yang pertama adalah teman-teman harus terdaftar, kemudian tidak dalam keadaan cuti. Seperti itu ini minimal semester 5 saat program berjalan. Jadi mungkin ini kan untuk semester depan ya. Jadi bagi mahasiswa semester 4 sekarang bisa mendaftar program ini karena program ini akan berlangsung pada saat teman-teman semester 5.
Seperti itu. Kemudian dokumen yang harus disiapkan itu seperti CV, transkrip nilai, foto scan KTP, dan juga surat rekomendasi dan SPTJM. Nah, untuk surat rekomendasi teman-teman perlu diperhatikan kalau sekarang ini tidak dalam bentuk hard copy ya. Jadi kalau dulu kan saya yang merekap, kemudian saya membuat surat rekomendasi secara manual, secara printed atau hard copy. Tapi kalau sekarang ketika teman-teman sudah apply lamaran, kemudian masuk ke akun program studi, nanti akan di-approve, kemudian nanti selanjutnya akan di-approve oleh Bapak WR1, setelah itu otomatis surat rekomendasi dan SPTJM-nya muncul, di-download seperti itu. Jadi ini lebih mudah, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah lebih ke bagaimana cara membuat CV-nya. Sebetulnya tidak ada standar pembuatan CV yang bagus ya. Jadi mungkin teman-teman ini lebih ahli ya, artinya tidak ada formatnya gitu. Untuk CV itu teman-teman silakan sekreatif mungkin membuat CV seclear mungkin, informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan, terutama untuk yang magang. Kalau yang CV yang magang itu tunjukkan bahwa teman-teman memang sangat layak untuk bisa mengikuti program magang seperti itu. Tunjukkan spesifikasinya, mungkin prestasi-prestasinya, pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk tahapan pembuatan akun di laman kampus Merdeka. Sebetulnya teman-teman bisa akses ke ini ya, ke Google juga sudah ada gitu teman-teman. Untuk singkatnya, jadi teman-teman masuk ke akun kampus Merdeka kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman mendaftar. Kemudian teman-teman Harap yang lainnya mohon di mute ya. Ya, silakan. teman-teman bisa masuk ke teman-teman bisa masuk ke laman kampus merdeka.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik tombol masuk ke akun, nanti daftar seperti biasa daftar, kemudian pilih peran mahasiswa, kemudian klik tombol selanjutnya, kemudian teman-teman nanti akan diminta untuk menuliskan alamat email yang jelas, yang valid ya teman-teman ya, jangan sampai misalnya emailnya sudah tidak berlaku atau teman-teman lupa sandi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya terdapat kesalahan nih teman-teman, ketika misalnya teman-teman tuh aduh ternyata salah, berarti harus bikin akun kembali dengan email yang berbeda. Seperti jadi perhatikan untuk pembuatan akunnya, kemudian nanti memasukkan data-data yang dibutuhkan. Seperti teman-teman nanti akan mengetik PT perguruan tinggi, nanti akan biasanya suka ada ya listnya, nanti kita tinggal klik IP Garut, kemudian juga program studinya apa, kemudian NIM-nya berapa, kemudian NIK atau nomor induk kependudukan ya yang ada di KTP teman-teman, dipastikan itu juga harus betul. Itunya apa nanti akan failed. Kalau teman-teman misalnya ada kesalahan nanti akan failed atau misalnya akan terhambat. Seperti itu, kemudian masukkan tanggal lahir dan ya tanggal lahir, lengkap tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti teman-teman yang harus diperhatikan adalah data teman-teman itu harus disesuaikan dengan data Pedidikti. Jadi misalnya seperti NIM, nama, kemudian NIM, ya itu kan bisa ya, PSD kalau tidak salah ya ada di Pedidikti, jadi dipastikan bahwa itu sama seperti itu. Setelah dicek, setelah itu sudah betul, baru proses aktivasi bisa dilakukan. Selanjutnya, teman-teman karena sudah aktif akunnya, teman-teman tinggal bisa masuk kembali ke laman kampus Merdeka kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman langsung mendaftar ke program magang, klik magang bersertifikat, lalu cari posisi magang. Seperti itu. Untuk studi independen juga sama. Jadi kalau tidak salah ketika saya baca panduan, memang teman-teman diberikan kesempatan untuk melamar di 25 perusahaan ya. Dan diperhatikan tadi kalau untuk magang, pastikan bahwa mitra magang ini, perusahaan magang ini memang relevan dengan bidang kita. Magangnya misalnya berapa, lalu studi independennya berapa. Jadi saran saya sih, ini saran saya, jadi teman-teman tidak misalnya magang 100% magang, tetapi kita ada second opinion gitu. Ketika misalnya karena magang persaingannya sangat ketat ya, kita magangnya ada, tapi kita juga sisipkan untuk beberapa perusahaan kita masuk ke studi independen seperti itu, supaya nanti kalau gagal keterima kita bisa melanjutkan ke studi independen. Setelah itu teman-teman bisa lengkapi semua persyaratan ya teman-teman ya, tadi saya sudah katakan ini tidak susah, kemudian ajukan konfirmasi dan persetujuan, nanti ada masuk ke laman akun ketua program studi, kemudian nanti akan mendapatkan approval. Setelah ketua program studi memberikan approval, nanti lamaran tersebut akan masuk ke akun Bapak WR1 gitu, ke akun pusat. Setelah itu ketika dicek nanti akan diberikan misalnya diajukan atau dikonfirm ya, diterima, nanti otomatis si surat rekomendasi dan SPTJM itu muncul, kita bisa download sendiri gitu. Jadi tidak sekali lagi tidak ada proses pembuatan surat rekomendasi atau SPTJM secara manual seperti dulu gitu teman-teman ya. Kemudian ada pernyataan kesanggupan komitmen, kemudian setelah itu beres,
lamaran sudah masuk dan nanti teman-teman tinggal pantau aja status rekomendasi ke program. Jadi bagaimana keberlanjutannya seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Irsyad penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran setelah penjelasan ini. Kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman bisa kalau ada kendala atau ada yang tanyakan, teman-teman bisa mungkin datang saja mungkin ke rektorat, ke ruangan saya, atau bisa mungkin melalui WhatsApp seperti itu. Saya tunggu ya teman-teman partisipasinya. Mudah-mudahan pada batch ke depan ini teman-teman bisa bisa mengajukan ke program MSIB ini, karena insya Allah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, terutama akan menjadi poin plus untuk teman-teman melamar pekerjaan nantinya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Yustika yang telah memberikan pemaparan informasi yang sangat lengkap gitu ya mengenai program magang dan studi independen ini. Untuk nanti sesi tanya jawab kita juga bakalan ada ya kalau misalkan masih ada waktunya, tapi mungkin dibatasi juga. Tetapi setelah pemaparan seluruh PIC dan juga sosialisasi mengenai pendaftaran di SEPIMA-nya sudah beres nanti. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada PIC kampus mengajar ya kepada Bapak Dr. Ade Suherman, saya persilakan. Ya, bisa mendengar suara saya, Pak Irsyad? Sudah terdengar Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Irsyad sebagai Ketua MBKM IP, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 ya, Bapak Dr. Haji Abdul Hasim, pada PIC yang lainnya ya, Bu Yustika, Pak Ripan ya, juga teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah ya Pak Irsyad, kalau melihat dari antusias mereka sangat bagus sekali ya. Dan ada beberapa mahasiswa yang ngechat ke saya, yang mohon maaf ya para mahasiswa, ini Zoom-nya terbatas ya, Zoom-nya terbatas, dan mudah-mudahan nanti informasi yang kawan-kawan terima pada sore hari ini mohon di-share ke yang lainnya ya, diinformasikan ya. Baik, saya ditugaskan oleh Bapak Rektor ya, ini dengan kawan-kawan yang lainnya ya, dengan tim MBKM, saya sebagai penanggung jawab ya atau PIC dari program kampus mengajar. Dan alhamdulillah ya di IP ini terima kasih Pak Wakil Rektor 1 Pak Haji Hasim ya, ini telah mendukung sepenuhnya ya, dengan adanya program MBKM ini dimasukkan ke program SEPIMA. Artinya IP mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Jadi betul-betul yang diprogramkan oleh pemerintah itu didukung oleh IP ya. Ya baik, untuk program kampus mengajar tentunya Pak Irsyad alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Untuk tahun kemarin yang sekarang sedang berjalan di KM 6, di KM 7 itu sebanyak 48 mahasiswa yang keterima di KM 7 dari pendaftar kurang lebih 135. Dan mudah-mudahan pada tahun ini tentunya harapan kami ya, harapan tim MBKM, mudah-mudahan lebih dari KM 7 ya. Karena berdasarkan hasil survei dari mahasiswa dan juga dari DPR, tentunya ini memberikan hal-hal positif bagi mahasiswa berkaitan dengan peningkatan kualitas pemahaman ya, lalu latihan juga, apalagi sekarang ini pendidikan itu sifatnya kurikulum merdeka ya. Jadi mereka banyak sekali ilmu-ilmu yang belum didapat di perguruan tinggi didapatkan di sekolah. Baik, untuk program kampus mengajar ini merupakan program yang memberikan kesempatan ya kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengajar di sekolah dan menengah ya, dasar menengah di luar kampus ya selama 1 semester. Itu hitungannya, tapi untuk pelaksanaan kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya itu. Jadi dihitungnya 1 semester. Program ini juga merupakan bagian dari program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Melalui program ini juga mahasiswa dapat berinovasi, mengembangkan keterampilan dan menginspirasi para murid di daerah
terpencil dan terluar. Itu kalau di KM 1 sampai KM 5 ya, terpencil dan terluar. Kalau sekarang itu berdasarkan domisili ya, begitu Pak Irsad ya. Ini mayoritas sekarang disesuaikan dengan tempat tinggal. Jadi tidak lagi mahasiswa yang ya harus kesulitan akses jalan dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang lebih dipermudah di KM 7, KM 8. Berdasarkan informasi dari mahasiswa dan sebetulnya beberapa keuntungan ya bagi mahasiswa yang bergabung di program kampus mengajar, tentunya kita alhamdulillah ya, dukungan dari Pak Rektor melalui PAUR 1, alhamdulillah di IP ini diakui sebanyak 20 SKS ya. Di perguruan tinggi lain itu tidak demikian ya, ada beberapa perguruan tinggi lain yang ya bisa dikatakan itu menghambat untuk 20 SKS itu tidak diakui, tapi di IP alhamdulillah bisa diakui sepenuhnya. Kalau misalnya teman-teman ya itu khawatir dengan konversi mata kuliah, coba tanya saja ke mahasiswa yang mengikuti program sebelumnya, itu betul-betul diakui ya, bahkan semua prodi sudah berkomitmen untuk pengkonversian mata kuliah. Nah selanjutnya juga ini ada Pak Irsad, ada mahasiswa saya ya, dua program keterima di MBKM, yang ke satu di magang Pak Irsad ya, dan yang kedua di kampus mengajar. Jadi luar biasa ya, ada kurang lebih 40 SKS, bayangkan Pak Irsad. Ada 40 SKS, ya nilainya A semua Pak. Padahal kalau dilihat kemampuannya itu biasa-biasa saja ya. Kami dari prodi tidak itu tidak bisa menghambat untuk nilai A, karena berdasarkan ini ya, berdasarkan hasil dari DPL dan dari magang, yaitu dari MSIP, bahwa nilai mereka itu A. Oleh karena itu bagi mereka, walaupun mohon maaf ya kemampuannya biasa-biasa saja, bayangkan 40 SKS itu nilainya A semua kan. Ini sangat beruntung bagi mahasiswa tentunya. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya akan daftar Pak Irsad ya, terus terang. Itu. Kenapa? Ini apakah itu mata kuliah yang sulit ya, mohon maaf misalnya bahasa Inggris sulit ya, atau misalnya statistik sulit, ternyata nilainya A Pak. Itu. Jadi ini salah satu keuntungan bagi mahasiswa, minimal meningkatkan IPK itu, dan yang lainnya itu bisa meningkatkan pemahaman atau pengetahuan saudara di lapangan. Itu. Jadi jangan tunggu lagi ya untuk mendaftar di kampus mengajar, karena ada beberapa manfaat yang didapatkan, belum lagi adaptasi di sekolah ya, bagaimana kita manajemen sekolah ya, lalu juga ini di kampus belum dipelajari tentang kurikulum merdeka ya. Tentang kurikulum merdeka di sana mahasiswa yang terjun sebagai peserta kampus mengajar itu paham tentang kurikulum merdeka. Nanti ketika mereka ke lapangan ya, itu menjadi guru sudah tidak asing lagi. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain untuk bergabung di MBKM. Bukan hanya kampus mengajar saja ya, program yang lainnya juga bisa diikutin, dan itu batas maksimalnya 2 program ya, atau kurang lebih 40 SKS yang bisa dikonversi. Nah, untuk selanjutnya yang perlu diinformasikan kepada para mahasiswa, ini untuk pendaftaran sekarang ya, ini khususnya di KM 8 ya Pak Irsad ya. Jadi mahasiswa yang mendaftar itu diwajibkan untuk mengisi di SEPIMA. Ya, itu panduannya sudah saya share kepada ketua prodi ya, tolong itu di-share ke mahasiswa, diisi di SEPIMA, nanti akan ketika mahasiswa sudah tertera di SEPIMA, itu akan diberikan rekomendasi, begitu ya Pak Irsad ya. Nanti Pak Irsad akan lebih jelas mungkin memaparkan tentang bagaimana penggunaan untuk input di SEPIMA ya. Itu. Jadi silakan mahasiswa untuk mengisi, selain untuk mendaftar di kampus Merdeka ya, juga harus mengisi di SEPIMA ya. Untuk keterangan biasanya mereka itu kesulitan di deskripsi, tulis saja deskripsinya kampus mengajar angkatan 8, yaitu untuk membedakan ya. Nah, itu selanjutnya yang berbeda di KM 7 dan KM 8, kalau dulu ya di KM 6, KM 5 itu ada UKT ya. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa, ada UKT sebesar 2.400.000 ya. Itu kalau sekarang tidak ada ya, tidak ada. Walaupun tidak ada UKT, tetap kita mendapatkan BBH ya, atau bantuan biaya hidup. BBH itu
diberikan 1,2 juta ya per bulan itu. Jadi ini mahasiswa berhak mendapatkan BBH. Tetapi kita juga ini ya orientasinya jangan ke UKT, tetapi kita ilmunya ya, dan ada lagi tadi ya konversi nilai yang dapat kita peroleh ketika ikut di program ini ya. Itu saja mungkin saja informasi dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun misalnya perlu pencerahan, bisa nanti WA saya Japri, karena di dalam surat edaran juga saya cantumkan langsung nama saya dan nomor yang bisa dihubungi ya. Untuk pendaftaran lebih mudah ya di KM 7 dan KM 8. Kalau KM 7 terusnya KM 7 dan 8 itu pendaftaran itu by sistem ya. Jadi mahasiswa tidak ngantri di fakultas meminta rekomendasi ke fakultas atau kepada WR1. Sekarang itu langsung by system. Nanti yang akan mengeluarkan rekomendasi itu dari WR1 ya. Selanjutnya nanti dari WR1 dari akademik diteruskan ke ketua prodi. Ketua prodi ngecek apakah betul atau tidak ini mahasiswa yang bersangkutan, mahasiswa prodi, termasuk juga dengan IPK-nya dan lain-lainnya, semesternya juga dikembalikan lagi, diverifikasi, nanti di akhir itu yang akan mengeluarkan rekomendasi itu dari akademik ya, dari WR1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon kepada mahasiswa ini manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Karena apa? Karena tidak ada lagi kesempatan datang 2 kali. Nanti kalau Anda tidak ikut program ini, keburu lulus, baru keluar. Kalau sudah keluar tidak lagi masuk ikut mendaftar KM ya. S2 tidak ada, pada saat S2, S3 tidak ada KM ya itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Sherman selaku PIC Kampus Mengajar yang telah memberikan pemaparan ya, informasi mengenai kegiatan kampus mengajar yang sudah dibuka ya untuk pendaftarannya ya Pak De ya. Baik, mungkin sebelum kita ke PIC pertukaran mahasiswa ya Pak Ripan, kita foto bersama dulu ya. Saya takut ini pesertanya pada hilang nantinya. Jadi mumpung berkumpul mungkinnya di sini pesertanya, silakan di on-kan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum lanjut ke sosialisasi yang pertukaran mahasiswa. Silakan foto bersama di on-kan kameranya. Oke, sebentar ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, itu baru slide yang pertama. Sebentar. Kemudian untuk slide yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua sudah. Kemudian slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Kemudian slide yang keempat. Slide yang keempat. Baik. Slide yang keempat. Oke. Baik, terima kasih sudah meng-on-kan kameranya. Dan mohon maaf ini memang kapasitas Zoom-nya saya 100 ini peserta. Saya kira nggak banyak yang ikut ya, karena karena sore hari juga, terus kemudian memang saya pikirnya itu mungkin hanya semester berapa aja yang ikut, tapi ternyata memang banyak sekali ya yang antusias terhadap program MBKM. Tapi tenang saja, ini sudah saya record dan kemudian nanti akan saya share di YouTube, kemudian nanti linknya akan dibagikan kepada para mahasiswa. Dan juga kalau misalkan nanti para PIC itu tidak keberatan, nanti bisa men-share ya untuk materinya. Jadi supaya di sini juga para mahasiswa bisa mengetahui secara lebih jelas mengenai informasi dari tiap program MBKM yang ditawarkan tadi. Baik, untuk yang selanjutnya
adalah pemaparan mengenai informasi dari program MBKM pertukaran mahasiswa yang akan disampaikan oleh PIC Bapak Ripan MPD. Saya persilakan. Baik, ya, terima kasih Pak Irsad atas waktu yang diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Hasim, Ketua MBKM, Ketua MBKM, Bapak Insyaallah Dr. Irsyad, beserta seluruh PIC, ada Ibu Dr. Yustika, Bapak Dr. Ade di KM. Alhamdulillah, saya selaku PMM, PIC PMM yang ditunjuk, dan alhamdulillah mungkin dalam sebuah prosesnya kegiatan PMM ini sudah kita laksanakan jauh-jauh hari, dari mulai pertukaran mahasiswa, terus waktu COVID Permata Sakti karena pakai sistem informasi begitu, dan terakhir di PMM 4. Jadi kita ketika bicara PMM 4 ini memang adalah sebuah dukungan program yang memberikan dukungan terhadap program Kampus Merdeka Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri Nadiem Makarim. Dan memang di antara semua program kegiatan apa namanya, ya, pertukaran mahasiswa ini mungkin paling dikit batch-nya ya. Kalau KM itu udah KM keberapa sekarang gitu. MSCB juga udah keberapa, kalau PMM itu sekarang baru keempat. Nah, jadi memang dilaksanakannya tiap 1 tahun sekali. PMM 1 tiap tahun, 2 dan 3, dan ada yang istimewa kemarin di PMM 4 kita ada yang di semester genap. Jadi teman-teman kita hari ini ada 13 orang yang IP yang lolos untuk berkuliah di kampus di luar Pulau Jawa. Nah, baik, sedikit tentang PMM. PMM ini adalah suatu program bertukar antara mahasiswa. Jadi teman-teman bisa berkuliah di kampus lain, mau itu negeri atau swasta, yang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam proses penerimaan. Jadi memang program PMM ini tidak semua kampus mengikuti juga. Keistimewaannya adalah ada seleksi dulu, kampus itu layak atau tidak untuk mengirimkan ataupun menerima, yang dinamakan dengan outbound ataupun inbound, begitu kurang lebih. Nah, alhamdulillah, walaupun memang yang lolos itu tidak sebanyak kampus mengajar ya, yang puluhan gitu. Kalau di PMM yang lolos teh paling dikit 4, 5 gitu kan, 8, terus terakhir kemarin 13. Ya, ini mungkin alasannya karena teman-teman belum terbiasa untuk berangkat ke luar pulau, karena memang penugasannya itu tidak di wilayah ini gitu, maksudnya tidak di Garut gitu, masih bertukar di wilayah Jabar misalkan, tidak, tapi harus keluar pulau. Ada yang di Makassar, yang di Aceh, di Medan, di Lampung, dan lain-lain. Intinya bagi teman-teman yang memang mau mengikuti program ini, bersiaplah untuk terbang gitu kan, untuk terbang naik pesawat tentunya, untuk berkuliahnya di kampus yang di luar pulau itu. Nah, sebenarnya untuk program PM ini memang secara timeline itu belum dibuka ya. Kalau MSIB sama kampus mengajar memang sudah dibuka, tapi untuk program PMM ini belum dibuka kebetulan, karena memang sekarang lagi proses penyelesaian yang semester genap. Nah, kapan biasanya? Biasanya kalau timelinenya itu dari bulan Juni atau Juli. Biasanya suka dibuka di sosialisasi, biasanya Juli seleksi, Agustus mulai ada pengumuman, dan karena memang beberapa kampus negeri juga ada yang sudah diterima di bulan Agustus untuk pertukarannya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang punya cita-cita ingin kuliah di luar pulau atau di kampus negeri yang lain, itu bisa mengikuti program PMM ini gitu kan. Nah, terus misalkan ketika berbicara tentang apa manfaatnya, Pak, pertama gini, jadi teman-teman itu pasti bakal main ya, yang namanya keluar pulau, mau mungkin diem di kosan atau di wisma misalkan, atau di ini kontrakan yang disiapkan di sana, pasti bakal main karena ada suatu materi atau mata kuliah modul Nusantara yang memang benarnya untuk menggali proses kebinekaan. Jadi teman-teman untuk menumbuhkan nilai-nilai pengalaman, nilai kebinekaan, baik keberagamaan, suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa, itu dipelajari melalui mata kuliah khusus yang ditransfer SKS ya, dikonversi mata kuliah juga begitu, yang namanya modul Nusantara. Jadi nanti bakal ada program modul Nusantara ya teman-teman. Nanti misalkan kalau berangkat ke Makassar, bakal berangkat ke museum, jadi datang ke sini, berkunjung ke tempat-tempat yang ada di sana. Yang kedua ya,
teman-teman bisa punya teman lintas adat, lintas budaya, kan, dengan yang beda agama juga begitu. Terus teman-teman juga bisa mengembangkan soft skill seperti teman-teman percaya diri berangkat sendiri ke sana, juga peka terhadap sosial, perhatikan teman-teman yang sakit dalam satu kloter itu, dalam satu tim ini gitu kan. Yang selanjutnya juga teman-teman bisa mengambil mata kuliah di luar di teman-teman gitu kan, yang memang sebenarnya kami selalu bicara kalau bisa memang diusahakan untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan yang ada di Ampu. Misalkan di sini anak PGSD misalkan. Nah, diusahakan juga di sana di rumpun yang sama di PGSD juga gitu kan, dengan harapan supaya di proses konversinya tidak terlalu inilah rumit, tapi alhamdulillah sejauh perjalanan ini tidak ada masalah dalam hal konversi, semuanya fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada masalah dan bisa dikonversi gitu kan. Nah, bedanya kalau di PMM kan kita kuliah, tetap kuliah gitu, tetap kuliah, cuman kuliahnya bersama dosen yang lain dan teman-teman yang lain begitu. Nah, terus ya teman-teman juga bisa merasakan, oh kiyeunya misalkan kuliah di kampus negeri mah dosenna beda mah gitu ya, atmosfer itu bakal teman-teman dapatkan melalui program pertukaran mahasiswa ini. Terus teman-teman juga bisa memperoleh pengakuan kredit, artian dikonversi itu ya, dikonversi. Jadi intinya teman-teman akan dikonversi oleh kita sebanyak 20 SKS. Jadi di sana tidak terlalu banyak, dan 20 SKS ini termasuk juga modul Nusantara yang tadi yang saya sampaikan di awal. Terus teman-teman juga mendapatkan sertifikat nasional dari Dirjen Kemendikbud begitu. Nah, begitu kurang lebih teman-teman untuk program-program yang di PMM ini. Kalau dulu mah ada bantuan UKT sama kayak PMM, EKM, tapi kalau sekarang di kebijakan PMM 4 sampai mungkin sekarang juga sepertinya tidak ada beasiswa bantuan UKT. Tapi kalau uang saku, BBH yang tadi bantuan biaya hidup itu tetap ada begitu. Dan untuk yang KIP memang ada penyesuaian karena tidak boleh double funding begitu. Dan kami menyarankan teman-teman ketika mentalnya siap, ketika siap untuk mengarungi pendidikan lebih dalam, teman-teman kami ajak yuk bertukar sementara tapi bakal bermakna selamanya melalui program PMM. Itu kurang lebih, insya Allah mungkin ketika sudah ada pembukaan, saya sendiri selaku PIC akan mencoba untuk lebih menjelaskan secara gamblang bagaimana PMM ini. Tapi karena ini waktunya terbatas, izin mungkin Bapak Koordinator, Pak Ketua MBKM, saya berakhir di sini saja untuk informasi terkait dengan PMM. Jadi ingat teman-teman, bertukar sementara bermakna selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aripan ya. Hati-hati di jalan Pak Aripan ya. Karena masih Ya di Bapak. jalan ya, masih di mobil. Siap, siap Pak. Nuhun. Iya. Eh, terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Jadi memang apa tadi sudah dijelaskan oleh para PIC mengenai program masing-masing ya. Dan nah, apa eh, ini baru sosialisasi awal karena tadi saya sudah men-share mengenai daftar hadir ya. Jadi di daftar hadir itu ada isian bentuk sosialisasi apa yang diharapkan oleh para mahasiswa setelah sosialisasi ini. Karena memang program MBKM ini bagi yang belum pernah mungkin belum ada gambaran ya, perlu banyak informasi yang didapatkan. Jadi mungkin ke depannya akan ada sosialisasi lagi dan harap diisi Google Form-nya supaya kami sebagai unit MPKM mengetahui kira-kira sosialisasi apa ke depannya yang harus diberikan kepada mahasiswa ya. Jadi tadi saya sekilas melihat ada yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai konversinya seperti apa, ada yang ingin secara offline supaya bisa lebih leluasa mungkin dalam bertanyanya gitu ya. Kemudian ada juga yang ingin lebih jauh mengenal eh, program MBKM-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga yang ingin mendapatkan tips dan triknya untuk lolos gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin kita akan coba bikin sosialisasi lagi ke depannya. Baik, jadi bagi para peserta yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemaparan teknis ya mengenai pendaftaran di
Sevima atau modul MPKM itu sendiri. Nah, mungkin bisa lebih dipahami di sini bahwasanya untuk pengisian modul di Sevima itu setelah saya tadi coba melihat lagi sistemnya, jadi memang harus setelah para mahasiswa itu mendaftarkan diri di akun Kemdikbudnya ya. Jadi karena di akun Sevima itu ada mitra ya, baik itu yang kampus mengajar atau pertukaran mahasiswa ataupun misalkan magang dan studi independen itu kan harus mengisi kolom mitranya. Nah, mitranya ini bakalan muncul setelah Anda dinyatakan lolos biasanya atau mendapatkan surat rekomendasi di web kemdikbud.go.id ya. Baik, di sini saya akan share screen mengenai nah eh, si akadnya. Nah, jadi di sini ketika misalkan ini saya coba masuk dulu ke salah satu akun mahasiswa ya. Apa ya, saya pinjam dulu akunnya supaya lebih jelas. Bentar. Oke. Jadi setelah kalian nanti masuk ke akun akadnya ya, tampilannya seperti ini, itu silakan diklik yang modul Kampus Merdeka, SIM Merdeka Belajar eh, Kampus Merdeka gitu ya. Jadi ini diklik yang ininya, kemudian nanti ada muncul data mahasiswanya, kemudian nanti bisa diklik seperti ini. Nah, ketika masuk ke modul MBKM itu harap diperhatikan bahwasanya di menunya itu ada beranda, ada aktivitas MBKM dan ada penawaran MBKM. Ini yang dikliknya itu adalah aktivitas MBKM gitu ya. Seperti ini diklik. Nah, kemudian masuk ke sini, masuk ke daftar aktivitas MBKM-nya. Nah, setelah masuk ke halaman yang seperti ini, Anda bisa langsung menambah pengajuan, gitu ya. Nah, ketika Anda menambah pengajuan, itu memang di bawahnya di mitra ya, itu ada nama mitra yang wajib diisi. Nah, ini eh, bisa ada di sini, bisa dipilih di sini kalau misalkan Anda memang sudah dinyatakan lolos di eh, apa di web kemdikbud.go.id-nya ya untuk program yang Anda mau ikuti. Nah, jadi kalau misalkan nanti sesudah pendaftaran di web Kemdikbudnya, kemudian eh, anda di approve sama ketua prodi, kemudian dari ketua prodi itu akan dilanjutkan ke rekomendasi dari Bapak Wakil Rektor 1. Setelah itu mendapatkan surat rekomendasi secara sistem ya oleh Bapak Wakil Rektor 1. Nanti kalau peserta yang magang ya kalau nggak salah itu langsung bisa memilih mitra ya. Tetapi kalau yang kampus mengajar itu biasanya harus menunggu kelulusan kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah pasti ada nama perusahaannya atau misalkan sudah pasti ada nama sekolahnya, baru nanti mengisi di modul MBKM Sepima gitu ya. Nah, ini wajib ya, jadi modul MBKM Sepima ini wajib diisi. Kenapa? Karena dasar nanti untuk konversi nilainya. Jadi kalau misalkan tidak mengisi di sini, maka tidak akan muncul konversi nilainya, gitu ya. Nah, jadi nanti ketika masuk ke data aktivitas ini, apa saja yang harus diisi itu dari mulai periode akademik, kemudian jenis aktivitasnya di sini Anda bisa memilih apakah itu magang, apakah itu asistensi mengajar. Jadi kalau asistensi mengajar itu nama lainnya adalah kampus mengajar, kemudian penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha. Jadi eh, kegiatan wirausaha juga masuk ke program MBKM ya. Jadi mungkin di prodi kalian nanti ada yang melakukan program MBKM secara mandiri ya. Kayak misalkan di bahasa Indonesia dan fisika itu kan kemarin mendapatkan hibah dari pemerintah itu
misalkan ada program kegiatan wirausaha dengan mahasiswa atau misalkan program kampus mengajar mandiri, itu bisa mengklik salah satu dari sini ya. Kemudian ini studi independen, kemudian program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, KKN tematik. Ini juga kita suka dapat ya dapat kuota gitu ya dari LLDikti. Kemarin juga itu ada yang diberangkatkan ke KKN tematik di wilayah Sumedang ya. Itu juga masuk ke program MBKM. Kemudian pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, bela negara, kegiatan penelitian reguler. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang masuk kepada program MBKM, baik itu flagship ya atau yang dijalankan oleh pemerintah ataupun nanti program mandiri dari kampus IPI sendiri. Kemudian setelah nanti dipilih salah satunya, kemudian nanti di sini dijelaskan judul aktivitasnya apa, apakah kampus mengajar, apakah magang, apakah pertukaran mahasiswa dan juga yang lain sebagainya. Kemudian nanti di sini ada isian program MPKM-nya itu mandiri atau PDDikti. Jadi maksud PDDikti di sini adalah yang flagship ya, yang dari pemerintah. Kemudian tanggal aktivitasnya itu dilaksanakannya dari rentang waktu bulan apa sampai apa. Kemudian nanti deskripsi aktivitasnya ini bisa dijelaskan. Kemudian di sini nama mitra gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dinyatakan lolos, itu kan bakalan muncul tuh di Kemdikbudnya di penempatannya untuk kampus mengajar misalkan di SD mana atau SMP mana. Kemudian kalau untuk yang magang atau studi independen itu kan dimunculkan di perusahaan mana. Itu kalau misalkan sudah muncul di web Kemdikbudnya itu nanti bisa dimasukkan di sini ya. Kemudian pilih posisinya di sini, posisinya itu apa sebagai peserta atau apa itu nanti bisa dipilih ya setelah lolos. Kemudian nanti untuk file pendukungnya bisa berupa SK atau bisa berupa eh, surat lulus program ya atau screenshot kelulusan program MBKM dari eh, website Kemdikbudnya, ini bisa dimasukkan ke sini. Kemudian nanti diklik simpan. Nah, jadi seperti itu ya isian yang wajib dilakukan oleh para mahasiswa Bapak setelah mohon maaf, Pak, dinyatakan. izin Ya, interupsi sedikit, Pak, boleh? ya silakan Bu. Jadi teman-teman, ketika saya tadi mengecek ada lamaran, ada beberapa yang sudah masuk ya Pak ke Sevima, namun kita belum approve dan ketika saya cek ada kesalahan Pak tadi di jenis aktivitasnya. Mungkin Bapak mohon diklik. Nah, jadi teman-teman, kalau yang program kampus mengajar itu teman-teman milih yang A04, yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan, bukan di magang atau praktik kerja seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau magang dan praktik kerja itu magang untuk yang magang, studi independen itu ada proyek independen, sementara yang kampus mengajar sekali lagi tidak masuk ke magang, tapi masuk ke asistensi mengajar di satuan pendidikan. Sehingga nanti ketika ada lamaran teman-teman yang kami reject, itu ya teman-temannya, mohon maaf bukan bermaksud apa-apa, tapi teman-teman bisa memperbaiki lamarannya. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Jadi sebelum kita approve nanti akan dicek dulu oleh kita apakah jenis aktivitasnya itu sesuai dengan tidak, karena berdasarkan yang kemarin itu ada beberapa yang salah seperti itu dan itu cukup pelik gitu untuk memperbaikinya. Misalnya kita tidak bisa membatalkan aktivitas, jadi harus bersurat ke Sevimanya dan itu cukup complicated. Jadi mungkin tadi masukannya sekali lagi untuk yang kampus mengajar, sekali lagi teman-teman pilih yang A04 itu yang asistensi mengajar, bukan magang atau praktik kerja. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yus. Jadi memang betul ya, harap hati-hati dalam memilih jenis aktivitas. Jadi kalau misalkan magang itu ini A03, tapi kalau kampus mengajar itu masuknya ke asistensi mengajar, yaitu A04. Kemudian kalau studi independen itu ada di studi atau proyek independen di A08. Memang betul, jadi kalau misalkan ini salah klik, kemungkinan kita reject ya, karena kalau misalkan kita approve itu sulit untuk menghapusnya gitu ya. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa semua di sini. Jadi harap berhati-hati dalam mengklik jenis aktivitas.
Baik, mungkin itu ya yang perlu dijelaskan mengenai pengisian di Sepima ini. Jadi saya harapkan nanti, eh, oh ya ada chat di sini. Pak, saya terlanjur mengisi status rekomendasi di MBKM, sedangkan saya belum daftar lowongan di Kemdikbud, apa tidak menjadi masalah? Iya, jadi em, kita akan lihat ya, kalau misalkan yang ajuannya itu apakah memang sudah sesuai, terutama untuk mitra ya. Jadi untuk mitranya itu apakah memang sudah sesuai? eh, Karena kalau misalkan yang di Kemdikbud itu kita harus menunggu dulu ya informasi untuk mitranya, baik itu untuk yang kampus mengajar ataupun yang magang dan studi independen. Jadi tidak bisa diklik sembarang mitra ya. Jadi harus dipastikan dulu nanti lolos atau tidaknya. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur, berarti kita akan batalkan dulu untuk pengajuannya. Nanti menunggu kepastian lolos dan tidaknya untuk di kanal kemdikbud.go.id-nya. Baik, mungkin itu sosialisasi pengisiannya. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit ke depan. Saya akan coba buka termin untuk tanya jawab, tapi mungkin hanya 2 penanya saja, ya, 2 penanya saja, karena waktunya juga sudah lumayan sore ini ya. Baik, di sini belum ada yang raise hand. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand ya. Eh, Kemudian saya nanti open mic. Kalau yang di chat itu ada yang direct message ke saya, izin bertanya Pak, berarti harus pendaftaran dulu di web kampus mengajar baru ke MBKM Sepima begitu ya Pak? Ya betul. Jadi di web dulu ya, di web Kemdikbudnya dulu, baik itu web magang atau studi independen atau web kampus mengajar. Baru kalau misalkan sudah dinyatakan lolos bisa di modul Sepimanya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Silahkan Herliani, silahkan ya. Bisa di unmute. Silahkan Herliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herliani. Izin tanya, Ya. izin tanya mengenai MSIB. Kalau perbedaan MSIB dengan magang mandiri itu apa ya? Kan kalau studi independen itu udah jelas gitu. Studi independen, kalau magang mandiri sama MSIB itu perbedaannya bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Herliani atas pertanyaannya. Baik, silahkan Ibu Dr. Yustika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen. Seperti itu ya, Heriani. Jadi untuk program MSIB yang flagship atau yang dari pemerintah ini, dia ada 2 program, 1 magang, 1 studi independen gitu. Jadi yang MSIB ini singkatan dari magang dan studi independen. Jadi yang MSIB ini ada yang ke magang, yaitu tadi praktik kerja di perusahaan, ada yang belajar dengan perusahaan secara daring, seperti itu. Bedanya dengan yang mandiri apa? Kalau mandiri berarti itu pengelolaannya semua oleh IP Garut, seperti itu. Dan nanti dilihat jadi apa bedanya MSIB dan magang tidak bisa dibedakan. Magang itu bagian dari MSIB, seperti itu. Jadi MSIB dia dibagi 2 programnya, ada magang dan studi independen. Kalau magang itu praktik bekerja, kalau studi independen adalah belajar di perusahaan. Perbedaan flagship dengan yang sekarang kita sosialisasikan dengan yang mandiri adalah pengelolaannya. Jadi kalau yang flagship itu, yang sekarang sedang dibuka itu pengelolaannya dari pemerintah. Jadi kita apply ke laman Kampus Merdeka, proses seleksi oleh Kampus Merdeka, mitra yang ditetapkan oleh Kampus Merdeka, segala sesuatunya ditetapkan oleh Kampus Merdeka. Sementara yang mandiri itu biasanya IP Garut yang membuka. Misal sekarang ada program yang dapat hibah itu ya, yang misalnya program studi bahasa Indonesia dan fisika.
mereka. Otomatis itu namanya mandiri karena memang dikelola oleh IP Garut. Nanti itu tidak ke laman kampus Merdeka pendaftarannya, tapi cukup ke laman Sevima seperti itu. Jadi mitranya kita tentukan, kemudian proses penentuan mitranya, kemudian persyaratannya nanti itu IP Garut semua yang menghandle seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya, iya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Yustika atas pemaparannya. Terima kasih juga buat Herliani ya atas pertanyaannya. Memang betul. Jadi tadi untuk membedakan yang mandiri sama fleksib ya. Jadi untuk yang mahasiswa yang mengikuti yang fleksib itu harus ke web Kemdikbud dulu untuk mendaftar ya. Karena nanti kan ada lolos atau tidaknya, kemudian penempatannya di mana. Sedangkan kalau yang mandiri itu kemungkinan langsung di Sepima ya setelah nanti ada koordinasi dari unit MBKM dengan prodi masing-masing. Baik, yang selanjutnya untuk penanya yang terakhir ya, karena hanya ada 2 penanya. Ini dari Indika Alaya dari PPKN. Silahkan Indika. Baik, izin perkenalkan sebelumnya nama saya Indika Alaya dari program studi PPKN. Izin bertanya untuk MBKM yaitu kampus mengajar mungkin ya Pak. Bagaimana dan apa saja tes yang nantinya dilakukan oleh peserta ketika melaksanakan kampus mengajar dan apa saja yang harus ditingkatkan untuk peserta yang mendaftar untuk kampus mengajar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Indika atas pertanyaannya. Baik, yang selanjutnya silakan Pak Dr. Ade. Ya, terima kasih ya Indika ya. Ini berkaitan dengan tes yang nanti apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa mendaftar di kampus mengajar. Ini berdasarkan pengalaman itu memang betul ya. Jadi banyak sekali pendaftar yang banyak ya, itu sekitar 135, ternyata yang keterima itu cuma 48 ya. Ini salah satu kriteria yang ini ya sebetulnya tes kebinekaan ya Pak Irsad ya, tes kebinekaan yang intinya itu bagaimana ini apalagi jurusan pendidikan Pancasila ya, tentunya Anda harus lebih paham tentunya. Tetapi tidak sedikit juga Pak Irsad aneh juga ini. Kadang-kadang sistem itu bagaimana ya, ada beberapa kali yang keterima ya, itu bahkan yang berikutnya tidak keterima. Jadi kadang-kadang kalau bisa dikatakan milik juga itu ya. Saya juga nggak tahu nih melihat antara lulus dan tidak lulusnya. Jadi bisa dikatakan gini, yang tidak diterima itu bukan berarti dia tidak bisa menjawab ya. Karena ada juga yang biasa-biasa, saya lihat ya mahasiswanya ya, yang biasa-biasa saja keterima itu. Begitu juga dengan dosen Pak Irsad. Jadi yang DPL juga sama, yang bukan berarti yang DPL dosen keterima itu bagus kualitasnya, tapi yang biasa saja juga ini ya. Karena kalau misalnya memang itu ya ini tes kebinekaannya kan idealnya mahasiswa PPKN Pak Irsad yang keterima ya. Tapi banyak juga yang PGSD matematika yang keterima ya. Itu jadi intinya saya sarankan persiapan saja tentang tes kebinekaan ya. Itu nanti untuk kelulusannya itu diserahkan ya pada panitia pusat, dan kita tidak bisa komplain juga ya di mana misalnya tidak keterimanya karena tidak ada hasil ini berapa, tidak ada itu ya. Jadi kita coba saja untuk mendaftar, untuk persiapan itu tes kebinekaan. Baik, itu Pak Irsad ya dari saya. Baik, Pak Ade. Terima kasih. Jadi memang untuk yang kampus mengajar itu ada tes kebinekaan ya, dan juga program yang lainnya juga suka kadang ada lagi Sama ya Pak Irsad, tes kebinekaan. kebanyakan itu sama tesnya. Betul. Ya. Jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu kita buat ke depannya ya. Mungkin ada sosialisasi mengenai cara untuk menjawab pertanyaan. Mungkin kita akan koordinasi dengan beberapa orang yang memang bisa memberikan tips dan trik ya.
dalam menjawab tes kebinekaan ini. Kita akan coba usahakan, kita akan mengundang pemateri yang bisa membantu dalam hal cara menjawab gitu ya untuk tes kebinekaan ini seperti apa ya. Kita usahakan ya, setelah kita usahakan kalau misalkan nanti hasilnya apa lolos dan tidak lolosnya mungkin kita kembalikan lagi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ade ya seperti itu. Baik, di sini di kolom chat ada beberapa eh, pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dari Fadilah, Bapak izin bertanya bagaimana kalau misalkan mendaftar 2 program dan bagaimana pengisian di Sepimanya? Apakah harus dua-duanya mendaftar di Sepima? Jadi sekali lagi pendaftaran di Sepima itu dilaksanakan setelah ada pengumuman lulus ya dari program atau dari web Kemdikbudnya gitu ya. Jadi sekarang silakan Anda mendaftar saja dulu di web kemdikbud.go.id untuk yang kampus Merdeka ya. Kemudian nanti bisa apply dulu, baik itu ke magang atau ke kampus mengajar. Nanti kan ada proses seleksi. Kalau misalkan memang diterima di dua-dua program tersebut, maka harus memilih ya, karena tidak bisa mengambil dua-duanya, gitu ya. Kalau misalkan sudah dipastikan memilih salah satu, kemudian nanti bisa mendaftar eh, di sistem si akad sepimanya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Bapak izin bertanya kalau misalnya keterima dari, ya ini sudah jawab tadi, izin bertanya kalau pas daftar akun MBKM tanggal lahir DPD Diktinya, oh ya tidak sesuai. Nah ini tanggal lahir DPD Dikti memang ada yang tidak sesuai. Untuk tanggal lahir bisa ditulis dulu yang ada di pedediktinya ya. Karena untuk perubahannya kita butuh waktu dulu, nggak bisa langsung harus lama. Tetapi kalau untuk NIK itu kita bisa langsung ya, perubahan NIK kita bisa langsung. Tapi kalau untuk tanggal lahir itu kita ikut dulu yang tanggal lahir yang ada di pedediktinya. Kalau misalkan kita tidak tahu nih tanggal lahir kita di pededikti seperti apa, nanti bisa ke akademik, ke Ibu Siva atau ke saya untuk bertanya tanggal lahir di pedediktinya yang ada di pedediktinya itu berapa, itu bisa ya seperti itu. Pak Irsa ada tambahan ini untuk Iya. ini bocoran ada dari temen ya. Jadi untuk di KM 8 itu soalnya itu akan ada literasi dan numerasi Pak. Selain tes Iya. kan ada literasi dan Iya. numerasi. Baik. Jadi mungkin nanti kita akan berembuk Pak Ade ya untuk mungkin bisa memanggil pemateri dari luar mengenai tes literasi numerasi seperti apa, tes kebinakaan seperti apa supaya bisa memberikan insight kepada para mahasiswa ya. Bapak mohon izin bertanya, kampus mengajar dan minimal semester 5, sedangkan saya semester saat ini pengisian di web kampus Merdekanya apakah tetap semester 4 Pak? Iya, jadi di kampus Merdekanya itu semester yang sekarang itu mungkin semester 4 ya. Nah, kalau pelaksanaannya mungkin nanti semester 5 gitu. Jadi kalau di pengisian datanya mungkin semester 4 ya, semester yang sekarang. Tapi kalau pelaksanaannya nanti di semester 5 seperti itu. Mungkin karena keterbatasan waktu ya semuanya mohon maaf kita selesai sampai di sini terlebih dahulu ya. Tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan mencoba untuk membuat kembali sosialisasi ke depannya supaya persiapan dari mahasiswa semua itu optimal gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa banyak yang lulus di semester ke depan gitu ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu PIC terima kasih atas waktu dan juga eh, kesempatan yang diberikan ya, informasi yang sudah diberikan kepada para mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah sudah menyempatkan untuk memberikan sambutan dan juga penerangan, dan juga terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah berkenan ikut sosialisasi lewat Zoom ini. Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan mengadakan sosialisasi lanjutan untuk menindaklanjuti hasil dari sosialisasi yang sekarang. Terima kasih atas perhatian semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di sosialisasi ke depannya kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan bisa secara offline. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Irsyad, Ibu Sami-sami Dr. Pak Haji, hatur nuhun Sami-sami Bapak sadayana. hatur nuhun kasadayana. semuanya Bu Sinta. Mohon Pak, Bapak. Izin keluar. Izin menutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Irsyad, Pak Ade, Pak Sami-sami. Joko.